Oke bre, jadi kali ini gue akan menceritakan sebuah film karya Christian Folkman berjudul The Room yang rilis di tahun 2019. Dan ini mohon maaf ya, ini bakalan jadi spoiler banget sih bre kalau lu belum nonton. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang baru pindah rumah dan mendapati di rumah mereka ada satu ruangan yang bisa mengabulkan semua permintaan bre. Ya pokoknya mah semua permintaan bisa dikabulin deh sama ruangan itu. Gimana? Penasaran gak sama ceritanya? Di awal cerita, kita akan diperkenalkan dengan pasangan suami istri bernama Matt dan Kat. Mereka ini sedang menuju rumah barunya di daerah yang cukup terpencil gitu bre. Nah, si Matt ini adalah seorang seniman dan istrinya Kat adalah seorang penulis. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menyusun barang-barang di rumah itu karena mereka baru pindah kan. Dan saat beres-beres, Matt menemukan sebuah benda yang dia pikir nggak berguna dan dia pun membuangnya. Di sisi lain, Kat yang juga sedang beberes menemukan suatu hal yang aneh. Dia menemukan burung mati di rumah itu dan ketika Kat membuangnya, nggak lama setelah dibawa keluar ternyata burung itu udah menghilang. Si Kat bingung dong dan berpikir kalau burung itu sebenarnya nggak mati dan burungnya ya terbang lagi. Sementara itu, Matt yang berada di dalam rumah melihat ada robekan di wallpaper dindingnya. Dan ketika dia mengeceknya, ternyata itu adalah sebuah pintu yang terkunci. Lalu Matt pun melihat bentuk kunci dari lubangnya. Dan seketika, Matt teringat akan sebuah benda yang dia temukan sebelumnya. Kemudian Matt pun langsung mencari benda yang telah dia buang tadi. Lalu dia pun membuka ruangan itu dengan kunci yang dia ambil. Nah, di sini Matt mengajak Kat untuk melihat isi dari ruangan tersebut. Namun ketika Kat masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba lampunya berkelap-kelip. Matt yang merasa ada masalah dengan listrik di rumahnya lalu segera memanggil teknisi untuk memperbaikinya. Keesokan harinya, ketika teknisi ini datang, Matt lalu mengajaknya ke basement untuk memeriksa kondisi listrik di rumah mereka. Dan alangkah terkejutnya ketika mereka menemukan sebuah mesin dengan kabel-kabel yang sangat rumit. Teknisinya pun bilang kalau dia baru pertama kali melihat hal semacam ini. Nah, karena teknisi ini nggak sanggup untuk memperbaiki listrik di rumah itu, dia pun langsung pamit aja ke Matt dan bergegas untuk pulang. Namun ketika teknisi ini mau balik, dia memberitahu tentang kejadian yang pernah terjadi di rumah itu. Pemilik rumah sebelumnya dulu mati terbunuh bre, dan teknisinya juga nggak percaya kalau rumah ini bakalan kejual. Matt yang mendengar hal itu pun jadi penasaran. Dia lalu mencari informasi lebih dalam tentang pembunuhan yang pernah terjadi di rumahnya. Setelah dia mencari di internet, Matt menemukan korban pembunuhan itu adalah suami istri yang dibunuh sama anaknya sendiri bernama John Doe. Dan karena dianggap memiliki gangguan mental, si John Doe ini ditangkap, kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa bre. Pada malam harinya, setelah Matt mengetahui apa yang pernah terjadi di rumah ini, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia menggambar sketsa wajah dari pembunuh itu. Kemudian Matt pun mencoba untuk menenangkan pikirannya sambil kobam dan pergi ke ruangan yang sebelumnya dia temukan. Nah, ketika minumannya habis, Matt yang lagi kentang itu lalu bicara sendiri dan minta satu botol lagi. Dan tiba-tiba lampunya mati. Nah, ketika lampu menyala lagi, Matt yang lagi kobam ini kaget karena apa yang dia minta benar-benar terwujud bre. Dan dari sinilah kehidupan Matt sama Kat bakalan berubah 180 derajat. Kemudian, keesokan harinya Kat mendatangi suaminya yang berada di ruangan itu. Dia pun terkejut karena di ruangannya terdapat lukisan-lukisan langka yang sebelumnya nggak ada di rumah itu. Matt lalu memberitahu istrinya, ternyata semua barang-barang itu adalah permintaan Matt yang diucapkan di ruangan ini bre. Kat yang mendengar itu awalnya nggak percaya dan menganggap suaminya ini ya lagi kobam aja. Kemudian Matt menyuruh istrinya untuk meminta satu keinginannya. Nah, Kat yang masih percaya nggak percaya akhirnya meminta uang sejumlah $1.000. Dan gak lama kemudian lampunya pun tiba-tiba berkedip lagi yang membuat keinginan Kat itu terkabul. Tapi Kat masih ragu dan mengira itu adalah uang palsu. Nah, karena penasaran, Kat kemudian meminta uang lagi dengan jumlah yang sangat banyak. Dan lagi-lagi lampu berkedip. Permintaan Kat pun terwujud. Uang dengan jumlah $1 juta yang dia pinta ada di ruangan itu. Karena sangat bingung, si Kat jadi takut dengan ruangan yang ada di rumahnya itu. Matt lalu bilang kalau menurutnya mereka harus menikmatinya. Mereka pun gak melewati kesempatan itu bre. Karena permintaannya terus dikabulin, jadi mereka terus-terusan meminta uang dan barang-barang mewah lainnya. Setiap hari Matt dan Kat pun selalu bersenang-senang di ruangan ini tanpa memikirkan kehidupan yang sebenarnya harus mereka jalani. Mereka berdua pun sangat menikmati apa yang ruangan ini berikan. Dan mereka juga gak lupa ngenstui di setiap waktunya bre. Ya pokoknya di titik ini hidup mereka ya senang-senang aja. Sampai suatu hari, Kat yang merasa semua keinginannya sudah tercapai itu ngerasa bosen. Karena apa yang dia minta selalu bisa didapatkannya dengan mudah dan gak ada tujuan lagi.
Matt pun kemudian menghibur istrinya dengan memberikan surprise berupa tempat tidur bayi. Nah, di sini Matt berharap kalau Kate mau mencoba lagi untuk punya anak. Tapi Kate sangat takut karena dia udah 2 kali mengalami keguguran, bre, dan sangat trauma dengan kejadian itu. Setelah mereka berdebat, Matt pun pergi keluar untuk jalan-jalan. Namun ketika dia balik lagi ke rumah, Matt terkejut, bre, karena Kate sedang bersama bayi laki-laki di kasurnya. Dan ternyata dia memilih jalan pintas untuk memiliki seorang anak. Dan Kate meminta bayi dari ruangan itu. Matt yang marah pun lalu mengatakan kalau Kate ini udah gak waras dan apa yang dilakukannya itu salah. Setelah itu mereka berdua membawa bayinya ke ruangan itu dan meminta agar ruangan itu mengambil bayinya lagi. Namun karena gak tega melakukannya, Matt pun mengurungkan niatnya. Lalu dia pun keluar dan membiarkan istrinya bersama bayi tersebut untuk dibesarkan. Kemudian, suatu hari Matt teringat lagi tentang pembunuhan yang pernah terjadi di rumahnya. Karena sangat penasaran, Matt membuka artikel John Doe lagi dan membaca tulisan The Room Made Me Do It. Lalu dia pun berencana untuk mencari tahu tentang ruangan magic itu, bre, yang dimana Matt mau ketemu sama John Doe. Dan si John Doe ini sedang ditahan seumur hidup di rumah sakit jiwa. Setelah mengetahui kalau John Doe dan ruangan ini memiliki hubungan, Matt pun pergi dengan membawa uang yang didapat dari ruangan itu dan pergi mencari John Doe. Sesampainya di rumah sakit, Matt bertemu dengan John Doe dan berbicara tentang ruangan itu. Ternyata John Doe ini sangat paham dengan apa yang sedang terjadi. Namun dia cuma memberikan saran agar Matt dan istrinya segera pergi dari rumah itu dan melupakan ruangannya. Tapi Matt gak peduli dengan saran John Doe. Lalu dia pun pergi dan pulang ke rumah. Saat di perjalanan, Matt mampir untuk mengisi bensin. Tapi ketika dia mau bayar pakai uang hasil dari ruangan itu, Matt pun terkejut lagi, bre, karena semua uang yang dibawa itu berubah jadi abu. Matt yang mengalami kejadian itu kemudian segera pulang lalu mengetes ke beberapa barang dan mengeluarkannya dari rumah. Dia melemparkan uang keluar jendela dan mencoba meletakkan lukisan dengan kondisi setengah di luar, setengah lagi di dalam rumah. Dan ternyata semua benda yang berasal dari ruangan magic itu, bre, kalau dikeluarin dari rumah bakalan mengalami penuaan yang cepat banget dan akhirnya berubah jadi abu. Ketika Matt sudah menyadari hal itu, dia memperingatkan istrinya untuk jangan membawa bayi itu keluar rumah. Namun Kate gak ngedengerin suaminya, bre, dan tetap ngebawa bayi itu keluar. Nah, setelah Kate dan bayi itu berada di luar rumah, tiba-tiba aja bayi itu membesar dan mengalami penambahan usia yang begitu cepat, bre. Di sini Kate panik dan mencoba memanggil Matt. Nah, sebelum anak ini tumbuh semakin besar lagi, Matt pun segera membawanya masuk ke dalam rumah. Dan sekarang bayinya udah jadi anak kecil, bre. Mereka pun merawat anak itu dan diberi nama Sen. Kate sebagai seorang ibu terus berusaha mengajari anaknya dan menjaga agar anaknya ini nggak keluar rumah. Namun di sini Matt nggak peduli karena dari awal dia emang nggak pengen anak itu ada. Sampai waktunya Sen ini mulai bosen karena berada di dalam rumah terus. Dan setiap kali Sen mau keluar rumah, Kate ini selalu melarangnya dengan alasan di luar itu banyak bakteri. Dan karena keseringan dilarang, Sen pernah beberapa kali ketahuan pas dia mau keluar rumah. Sen yang setiap hari berada di rumah itu akhirnya jadi tahu tentang ruangan magic ini, bre. Sampai suatu saat, dia pergi ke ruangan itu dan masuk ke dalam secara diam-diam. Dia pun juga tahu kalau ruangan itu bisa mengabulkan semua permintaan. Dan dia menciptakan sebuah imajinasi, di mana di dalam ruangan itu menjadi tempat seperti layaknya di dunia nyata. Matt yang tahu hal itu segera membangunkan Kate dan membuka ruangannya. Dan tiba-tiba mereka terkejut ketika melihat Sen yang berada di dalam dengan dunia hayalannya. Matt yang marah pun langsung mengeluarkan Sen dari ruangan itu karena dia takut. Sen ini anak pintar, dia bisa aja meminta semua hal yang dia mau. Kemudian, ketika mereka lagi berdebat, telepon pun berbunyi yang ternyata itu dari John Doe. John Doe mengatakan tentang semua hal yang ingin diketahui Matt. Jadi sebenarnya John Doe ini adalah hasil dari ruangan magic itu juga, bre. Dia menjelaskan kalau ayahnya inilah yang memintanya. Kemudian Matt bertanya bagaimana caranya untuk menghentikan proses penuaannya. Dan John Doe pun memberitahu kalau yang memintanya ini harus mati dulu, seperti yang dialami John Doe. Kedua orang tua John Doe itu ingin anaknya normal dan mereka rela mati agar si John Doe ini bisa hidup tanpa takut terjadinya penuaan. Jadi ibunya ini yang ngebunuh ayahnya dan ibunya maksa John Doe buat ngebunuh dia, bre. Dan kejadian itulah yang ngebuat John Doe sampai saat ini di penjara karena dia dianggap telah membunuh orang tuanya sendiri. Di sini John Doe nanya balik, Matt mau nyelamatin istrinya atau justru malah mau nyelamatin anaknya? Nah, Kate yang mendengar obrolan mereka di telepon sedih dan bingung. Dia pun pergi dari rumah dan berniat bunuh diri demi Sen. Tapi tiba-tiba Kate jadi ragu. Dia pun gak jadi bunuh diri dan balik lagi ke rumah. Setelah itu, ketika Kate udah balik ke rumah, dia langsung menemui Matt yang sedang tidur bersama Sen. Matt yang terbangun kemudian menemui istrinya di dapur. Nah, karena kondisi Kate emosinya lagi gak stabil, mereka pun ngenstui lagi, bre.
Tapi brengseknya Ngensui mereka itu diintip sama anaknya. Dan di sini Sen mulai berpikir mau mencoba make ibunya sendiri. Sen yang terobsesi sama ibunya itu lalu pergi keluar rumah dan ingin tumbuh dewasa. Matt dan Cat yang lagi tidur pun kaget ketika mereka mendengar suara pintu terbuka. Mereka pun menemukan Sen yang telah menjadi pria dewasa. Di sini dia marah banget sama Matt bre dan mencoba untuk membunuhnya. Cat yang ada di situ pun langsung dengan hati-hati menghampiri Sen untuk menenangkannya. Nah, ketika Sen lengah, Matt pun mencoba mengambil pistol yang dipegang Sen. Dan karena pergerakannya buru-buru, dia nggak sengaja ngebuat kepala Cat terbentur dan pingsan, sementara Matt masih berurusan dengan Sen. Kemudian, setelah Cat terbangun dari pingsannya, Matt mengatakan kalau dia udah ngebunuh Sen dan membawa mayatnya keluar rumah. Cat yang sedih pun segera memeriksanya dan perlahan dia bisa merelakan anaknya itu. Setelah itu, ketika mereka sedang makan, tingkah laku Matt ini agak sedikit beda yang ngebuat Cat jadi curiga. Nah, waktu Matt ngajakin Ngensui, Cat ini sadar kalau dia adalah Sen yang menyamar menjadi Matt. Ternyata mereka ini lagi di dalam ruangan magic itu bre, yang dibuat sama persis seperti di dunia nyata. Dan semua ini adalah hasil manipulasi yang dibuat oleh imajinasi Sen. Cat yang mencoba lari dari sana pun akhirnya dipaksa Sen buat Ngensui sama dia bre. Sementara Matt yang asli baru terbangun dari pingsannya dan menyadari kalau istrinya ini dibawa sama Sen ke ruangan itu. Nah, karena ruangannya dikunci sama Sen, Matt masuk dengan cara menghancurkan dindingnya dan dia langsung menuju rumahnya yang dibuat sama persis kayak di dunia nyata. Namun ketika Matt bertemu dengan Cat, Sen yang ada di situ juga ikut menemuinya dan ngebuat Cat ini bingung karena di sana ada dua Matt. Mereka berdua pun sama-sama meyakinkan Cat kalau dia adalah Matt yang asli. Dan akhirnya Cat ini tahu mana Matt yang palsu, lalu langsung mendorong Sen sampai terjatuh. Dan di situ wujud Sen pun balik lagi ke aslinya bre. Nah, saat Cat dan Matt mau keluar dari rumah tersebut, ternyata Sen ini ngebuat ruangan itu jadi rumah labirin sehingga mereka berdua nggak bisa kabur. Nah, di sini mau nggak mau Matt harus beradu imajinasi dengan Sen. Matt pun mendapatkan ide dan akhirnya mereka berdua berhasil mengelabui Sen dengan cara membuat kloningan diri mereka. Kemudian mereka berdua pun langsung lari dan segera keluar dari ruangan itu. Sen yang berhasil mengejarnya kemudian langsung menyerang Matt. Tapi di sini Matt berhasil membuka pintu dan membawa Sen ke dunia nyata. Sen panik dan mencoba untuk masuk ke dalam lagi, tapi Cat langsung mengunci pintunya. Dan karena Sen gak bisa hidup di luar, dia pun dengan cepat menjadi tua, sampai akhirnya tubuh Sen pun semakin tua dan menjadi debu. Sebulan kemudian, mereka cabut dari rumah itu bre, dan menginap di sebuah motel. Nah, ketika Matt pulang dari membeli kopi, di dalam kamar terlihat Cat yang sedang kebingungan karena melihat hasil tes pack yang positif. Dan gak lama dari situ, lampu yang ada di dalam kamar pun berkedip lagi, dan film pun tamat.